Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1508. Engkau hendaknya meyakini dengan sungguh-sungguh akan kata-kata jujur dari Tathagata. Maitreya sekalian memunculkan keraguan tentang bagaimana Buddha dalam waktu sesingkat ini dapat mengajar dan membimbing para bodhisattva yang tak terhingga ini. Makanya memohon dengan hormat kepada Tathagata untuk menjelaskan tentang benih sebab yang jauh semenjak pertama kali mencapai kebudayaan pada kalpa sangat lampau dan tiada habis-habisnya dulu. Artinya, mesti terlebih dahulu menjelaskan tentang tubuh dharma atau dharma kaya dan tubuh kenikmatan atau samboga kaya, serta sebab musabab untuk aspek pokok dan aspek jejak. Harus bersungguh hati untuk menghayati. Harus bagaimana untuk memasuki aspek pokok, untuk menghayati, untuk memahami. Bab kemunculan dari bumi sebelumnya hingga ke bab panjang usia Tathagata saat ini. Kita haruslah bersungguh hati. Di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan sebelumnya, Bodhisattva Manjusri demi kita para makhluk di masa yang akan datang untuk memohon kepada Sang Buddha. Demi para makhluk di masa mendatang telah membuka sebuah jalan yang aman, damai, dan bahagia. Agar kita tahu bagaimana untuk menapaki jalan Bodhisattva yang aman dan bahagia. Bersedia untuk bersumbangsi dan menerimanya dengan sukacita. Meskipun melakukannya dengan kesulitan, namun juga sangat rela. Ini ada di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, lalu selanjutnya di bab kemunculan dari bumi. Bab kemunculan dari bumi. Sangat banyak bodhisattva yang muncul dari bumi. Sebelumnya bodhisattva dari tempat lain datang. Mereka membangkitkan tekad, menunjukkan juga ingin datang ke dunia saha, menggantikan Buddha Sakyamuni untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Buddha Sakyamuni berkata, "Terima kasih, saya menerima niat baik kalian. Dunia saha, tempat ini, ada murid-murid saya sendiri. Mereka bisa mengembannya." Selesai berkata, banyak bodhisattva yang muncul dari bumi. Para bodhisattva ini sangat disiplin dan sopan. Masing-masing bodhisattva memiliki pembinaan diri yang baik. Melihat keagungan image mereka, orang-orang akan merasa bersuka cita, hormat, dan penuh pujian. Ada begitu banyak bodhisattva yang seketika muncul, dan semuanya penuh pencapaian. Dari mana mereka berasal? Sang Buddha berkata, "Semua ini adalah murid saya, yang saya ajar dan bimbing sejauh ini." Inilah yang dimaksud Sang Buddha di dalam bab kemunculan dari bumi. Bodhisattva Maitreya mengamati para hadirin di persamuan. Meskipun mereka berpengalaman, para praktisi yang membina diri dan memahami Buddha dengan baik, namun ada juga bodhisattva yang baru membangkitkan tekad. Para bodhisattva pemula ini memiliki sedikit pengalaman, meskipun mereka sangat meyakini Buddha, mengikuti ajaran Buddha. Mereka setiap orang meyakini, menerima dan menerapkannya, meskipun mereka tidak memahami ajaran dengan sepenuhnya, tetapi mereka tetap yakin pada Buddha. Namun ketika perwujudan nyata muncul, Sang Buddha berkata, "Semua orang ini adalah murid saya, yang saya ajari dan bimbing." Jadi meskipun mereka yakin pada ucapan Buddha, namun hubungan antara perihal dan prinsip kebenaran kelihatan sulit bagi mereka. Mereka tidak bisa memahami dengan sepenuhnya Bodhisattva Maitreya welas asih. Harapannya agar semua orang bukan hanya meyakini, bukan hanya sebatas tahu. Ia juga berharap mereka bisa memahami dengan sepenuhnya dan tidak ada keraguan dalam batin mereka.
Dengan begini, barulah mereka bisa meneruskan Dharma. Ia tidak hanya memikirkan tentang bodhisatwa yang hadir di persamuan itu, tetapi juga bodhisatwa di masa mendatang. Jika orang di masa depan tidak dapat memahami sepenuhnya dan Buddha telah memasuki parinirwana, waktu juga telah berselang begitu lama. Siapa yang dapat mengatasi keraguan mereka? Oleh karena itu, Bodhisatwa Maitreya memunculkan keraguan. Dia memunculkan keraguan ini bukan karena dia meragukan kata-kata Buddha, namun mempertimbangkan para makhluk di saat itu dan di masa depan, supaya mereka dapat melenyapkan keraguan mereka. Maka, pada saat itu, dia menanyakan, poin pentingnya adalah penampakan Buddha di saat mencapai kebudayaan di dunia, hanya selama 40-an tahun saja. Saat itu, di era itu, semua orang tahu, dari Buddha mencapai kebudayaan hingga usia tua, membabarkan Dharma selama 40-an tahun, mengatakan bahwa dia membantu pencapaian demikian banyak bodhisatwa. Waktunya terlalu singkat. Dalam waktu yang demikian singkat, bagaimana dia dapat membimbing demikian banyak orang? Mengajarkan begitu banyak praktisi untuk memperoleh pencapaian, juga memerlukan waktu yang panjang. Ini hanyalah mengenai masalah waktu. Semua orang memiliki keraguan, terutama bodhisatwa yang baru saja membangkitkan tekad. Maka, para bodhisatwa yang tak terhingga begitu banyaknya. Jadi karena demikian, semua bertulus hati, memohon dengan hormat kepada Tathagata untuk menjelaskan lebih mendetail tentang benih sebab yang jauh semenjak pertama kali mencapai kebudayaan. Bukan hanya benih sebab sekarang. Perlu penjelasan bahwa dari awal mula Buddha, sumber benih sebab yang jauh dari masa sangat lampau sebelumnya. Sumber dari membangkitkan tekad adalah benih sebab yang jauh, pada kalpa sangat lampau dan tiada habis-habisnya dulu. Dari waktu yang sangat lama sebelumnya, perhitungan waktu yang sungguh tiada habisnya. Agar semua orang percaya, Sang Buddha perlu terlebih dahulu menyampaikan sebab di masa lalu, waktu yang sangat lama sebelumnya. Dari era di saat dia membangkitkan tekad, itu merupakan akar permasalahan yang harus diselami. Mereka berharap Sang Buddha dapat menjelaskan asal-usulnya. Jadi, mesti terlebih dahulu menjelaskan tentang tubuh Dharma atau Dharma Kaya dan tubuh kenikmatan atau Samboga Kaya. Tubuh Dharma, tubuh balasan dan tubuh transformasi dimulai dengan pencapaian Sang Buddha dan awal sumber bagaimana beliau menjadi seorang Buddha. Oleh karena itu, sebab musabab untuk aspek pokok dan aspek jejak. Sebab musabab untuk aspek pokok dan aspek jejak. Kami, Maitreya, memohon kepada Buddha untuk menganalisa secara lebih detail lagi. Aspek awal merupakan yang akan dibahas sekarang. Memohon kepada Buddha untuk menjelaskan tentang akar mendasar. Lalu, bagaimana dengan jejak? 14 bab sebelumnya, sejak beliau membabarkannya terus-menerus sampai sekarang, ini semua disebut sebagai aspek jejak. Semua yang dijelaskan oleh Buddha adalah sebab musabab dari manifestasinya. Proses yang sedemikian. Sekarang, berharap Buddha dapat menjelaskan tentang aspek pokok, yaitu bagian pokok. Inilah bagaimana beliau akan menjelaskan asal mulanya, sumber dari akar mendasar, mulai menjelaskan dari awal. Kita semua hendaknya bersyukur, berterima kasih kepada Bodhisatwa Maitreya yang memohon kepada Buddha sehingga kita dapat menyelami hingga ke akarnya, supaya kita orang-orang zaman sekarang ini dapat mendengar sutra teratai. Tidak hanya mendengar tentang Buddha menjelaskan manifestasi beliau masa lalu dan jalinan jodoh bagaimana datang dan kembali ke dunia ini, sebagai jejak untuk membimbing dan menyadarkan
Sekarang perlu untuk memahami sumber akar. Inilah yang Bodhisattva Maitreya tanyakan untuk kita. Bodhisattva Maitreya dengan tulus memohon kepada Buddha untuk menjelaskan dan menganalisa asal mula dari aspirasinya. Kita hendaknya bersyukur kepada Bodhisattva Manjusri yang telah menyediakan jalan Bodhisattva yang penuh sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan untuk kita. Dan kita hendaknya lebih berterima kasih kepada Bodhisattva Maitreya yang telah memberikan arah tujuan yang jelas untuk kita. Inilah yang kita harus syukuri. Para Bodhisattva ini terus-menerus mendukung Buddha Dharma. Kebenaran sejati yang tidak berubah selamanya dari segala fenomena Dharma dinamakan Tata Gata dengan tubuh Dharma atau Dharmakaya Tata Gata. Ketika kebenaran sejati yang tidak berubah ini melebur dengan kebijaksanaan dari para praktisi, akan menjadi pahala kebajikan yang menakjubkan. Dinamakan Tata Gata dengan tubuh kenikmatan atau Samboga Kaya Tata Gata. Setelah merealisasikan kebenaran sejati ini, kemudian menjelma sebagai respon sesuai kapasitas dengan fungsi istimewa yang tiada habis-habisnya, dinamakan Tata Gata dengan tubuh perubahan atau Nirmana Kaya Tata Gata. Jadi, kebenaran sejati yang tidak berubah selamanya dari segala fenomena Dharma dikenal sebagai Tata Gata dengan tubuh Dharma atau Dharmakaya Tata Gata. Tubuh Dharma ini, karena mereka membutuhkan Buddha untuk menjelaskannya, dengan menelusuri Dharma dulu kembali ke akarnya. Dari mana Dharmakaya itu? Oleh karena itu, sekarang kita harus tahu bahwa kebenaran sejati yang tidak berubah selamanya dari segala fenomena Dharma ini adalah Dharmakaya. Kita setiap orang pada dasarnya memilikinya. Dengan sendirinya, kita memiliki sifat hakiki tatata. Ini adalah Dharmakaya. Anda dan saya, kita semua memilikinya. Hanya saja sifat dharma kita pada dasarnya ada, namun dicemari oleh kegelapan batin. Kerisauan menciptakan kebodohan. Kebodohan itulah yang selalu membuat kebingungan. Dalam kebingungan, kita bingung karena noda batin dan kegelapan batin kita. Oleh karena itu, kita masih manusia awam. Namun, Buddha sudah melenyapkan noda batin sepenuhnya, menghilangkan kebodohannya, dan memurnikan semua delusinya, melenyapkan noda batin dan kebodohan. Selain melenyapkan noda batin dan kegelapan batin, memurnikan semua delusi, beliau telah memurnikan semua delusinya. Karena demikian, kembali pada kebenaran sejati. Kebenaran sejati tatata yang tidak berubah selamanya. Ini adalah Dharmakaya. Tata Gata dengan tubuh Dharma atau Dharmakaya Tata Gata. Ketika kebenaran sejati yang tidak berubah, kebenaran dan praktik. Kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kita bersatu secara harmonis dengan kebijaksanaan. Ini menjadi pahala kebajikan yang menakjubkan. Kita setiap orang pada dasarnya memilikinya. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebenaran sejati. Kita semua adalah manusia awam yang tersesat. Semua Buddha dan Bodhisattva telah melenyapkan noda batin dan kembali pada kebenaran sejati. Mereka bisa mengubah 5 kesadaran menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Mengubah kesadaran ke-6 menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Mengubah kesadaran ke-7 menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Sekarang, mengubah kesadaran ke-8 menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Untuk menyempurnakan kesadaran ke-9 yang murni dan tak ternoda. Namun, mereka menerapkannya di dunia, masuk ke kerumunan orang banyak
untuk mengubah dan membimbing semua makhluk, tanpa tercemar oleh noda batin dan kegelapan batin. Oleh karena itu, bodhisattva untuk bisa mempraktekkan bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar percaya, bukan dengan mengatakan sudah tahu, atau sudah mengerti. Bukan hanya mengetahui dan memahami saja. Kita harus mempraktikkan prinsip-prinsip dalam tindakan nyata. Jadi, ketika kebenaran sejati yang tidak berubah, seperti halnya dengan praktik kita di dunia, praktik dharma dan kehidupan kita saling berpadu. Dengan demikian, kebijaksanaan ini akan berpadu bersama. Fenomena dan prinsip saling selaras. Dengan menggunakan kebijaksanaan kita dapat mencapai pahala kebajikan yang menakjubkan. Di tengah orang banyak, kita harus berusaha mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Keempat metode ini harus digunakan agar kita dapat mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jika kita bisa mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, kita berada di tengah orang banyak, pasti melebur dengan kebijaksanaan. Prinsip dan fenomena bisa berpadu dengan harmonis, sehingga segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan menjadi sangat kokoh. Setiap waktu tidak terbuang percuma, menjadi pahala kebajikan yang menakjubkan. Inilah yang disebut tata gata dengan tubuh kenikmatan atau samboga kaya tata gata. Oleh sebab itu, Dharmakaya adalah prinsip hakiki dari sifat hakiki yang demikian adanya. Tubuh balasan atau samboga kaya adalah bagaimana kita menerapkannya. Jadi selanjutnya, setelah merealisasikan kebenaran sejati ini, kemudian menjelma sebagai respon sesuai kapasitas, maka dengan fungsi istimewa yang tiada habis-habisnya, dinamakan tata gata dengan tubuh perubahan atau nirmanakaya tata gata. Jika setelah kita merealisasikan kebenaran sejati ini, kita harus tetap tidak ternodai saat berada di tengah orang banyak, tetap menjaga kemurnian kita, dan mencapai semua pahala kebajikan. Mencapai semua pahala kebajikan yang menakjubkan. Setelah itu, kita merealisasikan kebenaran sejati. Kita juga merealisasikan kebenaran sejati. Kemudian menjelma sebagai respon sesuai kapasitas dengan fungsi istimewa yang tiada habis-habisnya. Dinamakan tata gata dengan tubuh perubahan atau nirmanakaya tata gata. Saat kita merealisasikan kebenaran sejati ini, kita tahu bahwa kita menyatu dengan kebenaran sejati. Kita demikian pada kehidupan ini dan pada kehidupan berikutnya. Kita juga akan mempunyai tubuh perubahan dimanapun kita berada. Kita akan jelas tanpa kebingungan. Kita tidak akan seperti para makhluk awam yang menciptakan banyak kerisauan dan karma buruk yang menimbulkan ketidaktahuan, yang kemudian akan menimbulkan delusi. Mereka sepenuhnya akan menjadi kebingungan dan delusi. Tiada sesuatu pun yang bisa dibawa pergi sewaktu meninggal. Pada akhirnya, kalau kita bingung dan linglung, kita akan tetap berada di 6 alam. Tanpa mengetahui kemana kita akan pergi, hanya mengikuti kekuatan karma kita. Jika kita mengerti dengan jelas prinsip yang kita praktekkan, kita dapat menjelma sebagai respon sesuai kapasitas. Tempat yang seharusnya kita tuju, kita akan sangat jelas. Dengan fungsi istimewa yang tiada habis-habisnya, kita dapat menerapkan kesadaran ini, yaitu prinsip kebenaran sejati ini, sifat dasar yang murni, kita dapat mengaplikasikan secara bebas. Di masa depan, sebab dan kondisi apa yang akan saya respon? Akan kemanakah saya pergi?
bukan hanya mengaplikasikan prinsip secara bebas di kehidupan ini. Tahu kemana tempat yang seharusnya saya pergi dan tahu tempat yang tidak seharusnya saya pergi. Bukan hanya dapat menggunakannya dengan bebas di kehidupan ini. Di kehidupan mendatang, kita juga dapat dengan bebas mengatakan kemanakah tujuan selanjutnya. Demikian mengaplikasikan prinsip dengan bebas. Sehingga dapat dikatakan, tata gata dengan tubuh dharma adalah esensi. Tubuh dharma adalah esensi dari tata gata. Tata gata dengan tubuh dharma adalah esensi. Tata gata dengan tubuh kenikmatan adalah rupa. Tata gata dengan tubuh perubahan adalah fungsi. Satu menjadi tiga dan tiga sebetulnya adalah satu. Ketika kita melihat Buddha Sakyamuni lebih dari 2000 tahun yang lalu, sesungguhnya beliau menjelma dengan tubuh perubahannya atau nirmanakaya di dunia, merespon terhadap jalinan jodoh dan datang ke dunia, menggunakan dan menemukan prinsip kebenaran ini. Beliau menyatu dengan alam semesta ini. Tubuh Dharma. Setelah beliau tersadarkan dan tercerahkan, sehingga tubuh beliau merupakan Dharma, tubuh beliau adalah kebenaran sejati. Ini adalah tubuh Dharma dari Buddha. Tata gata dengan tubuh Dharma, sehingga merupakan tata gata dengan tubuh Dharma adalah esensi. Prinsip kebenaran dan Dharma ini berada pada tubuh Buddha. Buddha menggunakan prinsip kebenaran untuk mengajar dan membimbing para makhluk, sehingga dapat dikatakan Dharma adalah esensi. Tata gata dengan tubuh kenikmatan adalah rupa. Tata gata dengan tubuh perubahan adalah fungsi. Ini disebut sebagai esensi, rupa, dan fungsi. Tubuh perubahan. Sebelumnya sudah disebutkan, beliau bisa leluasa datang dan pergi. Dari mana datangnya dan akan pergi kemana, leluasa sesuai dengan kehendak diri sendiri. Maka, tubuh perubahan atau nirmanakaya disebut sebagai fungsi. Kita di dunia juga demikian. Sama juga. Kita juga datang dengan mengendarai hukum sebab akibat. Kita setiap orang mendapat balasan karma sesuai dengan berat ringannya karma kita, di luar kendali kita sendiri, dan terlahir di tempat tersebut. Namun Buddha, sang tercerahkan, beliau sudah menyatu dengan prinsip kebenaran dari bumi dan langit. Sedemikian untuk waktu yang panjang dan lama. Maka dikatakan dibagi menjadi 3 tata gata. Tata gata dengan tubuh Dharma adalah esensi. Tata gata dengan tubuh kenikmatan adalah rupa. Tata gata dengan tubuh perubahan adalah fungsi. Sebenarnya, satu menjadi 3. Sama-sama adalah Dharma. Demikianlah prinsip kebenaran. Kita orang awam juga memilikinya. Namun kegelapan batin telah menuntun kita. Kita datang untuk menerima balasan karma. Ini sesuai dengan hukum karma kita, sehingga dilahirkan di dunia. Kembali lagi seperti ini. Hidup dalam fenomena yang diciptakan oleh kegelapan batin. Kita semuanya berada di tengah fenomena dari kegelapan batin ini. Maka itu, sekarang kita harus belajar ajaran sejati yang bersih dan murni. Kita harus kembali ke hakiki. Maka, 1 menjadi 3. 3 sebetulnya adalah 1. Itulah prinsip kebenaran. Maka, berikut ini kita akan membabarkan tentang bab panjang usia tata gata. Apa yang disebut dengan panjang usia? Panjang usia menerangkan tentang perbandingan dan kesimpulan. Mengukur pahala kebajikan dari para Buddha di 10 penjuru pada 3 masa. Sekarang digunakan untuk mengukur pahala kebajikan dari 3 Buddha di tanah ini
Makanya disebut panjang usia Tathagata. Panjang usia menerangkan tentang perbandingan dan kesimpulan. Mengukur pahala kebajikan dari para Buddha di 10 penjuru pada 3 masa. Dengan sepenuhnya menjelaskan agar kita dapat menganalisanya, agar satu persatu dapat kita pahami dengan jelas. Sejak pahala kebajikan dari para Buddha di 10 penjuru pada 3 masa. Jika kita analisa kembali seperti ini akan membutuhkan waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. Maka panjang usia, perbandingan, ini semua membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dapat mengumpamakan sebab dan kondisi dan dianalisis dengan jelas. Maka, sekarang digunakan untuk mengukur pahala kebajikan dari 3 Buddha di tanah ini. 3 Buddha ialah yang baru saja kita bahas. Tubuh Dharma Buddha, tubuh kenikmatan Buddha, tubuh perubahan Buddha. Buddha adalah Tathagata. Inilah pahala kebajikan dari 3 Buddha. Kita harus dengan perlahan mengerti 3 Buddha ini ialah Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Apa artinya semua hal tersebut? Semakin kemari kita akan semakin mengerti. Dengan demikian, makanya disebut panjang usia Tathagata. Maka pada bab kali ini, kita menyebutnya dengan bab panjang usia Tathagata. Setelah naskah sutra ini, bagian utamanya akan dimulai. Naskah sutra dikatakan seperti ini. Naskah sutra mulai berbunyi seperti ini. Kata-kata Buddha adalah jujur tanpa kepalsuan. Hendaknya membuktikan prinsip kebenaran tanpa kebocoran. Hanya dengan meyakini secara mendalam dan penuh ketekunan, barulah secara perlahan-lahan dapat memasuki taraf kebijaksanaan Buddha. Jika ingin mengukurnya dengan ukuran dari batin kita sendiri, sebaliknya kita malah tidak akan mampu memasukinya. Dalam sutra, senantiasa dapat melihat naskah sutra yang demikian. Kata-kata Buddha adalah jujur dan tanpa kepalsuan. Terutama dalam Sutra Intan, juga sangat ditekankan bahwa meskipun Sutra Intan menekankan bahwa segala sesuatu adalah kosong, namun kita percaya kata-kata Buddha jujur dan tanpa kepalsuan. Maka secara perlahan-lahan dapat memasuki taraf kebijaksanaan Buddha. Yaitu kita harus terus-menerus meyakini secara mendalam. Dengan keyakinan yang mendalam, kita harus sangat tekun. Kita harus tanpa henti membuktikan kebenaran. Hendaknya bersungguh hati untuk memahami kebenaran sejati. Kita mendengar sutra tanpa kebocoran. Mendengar ajaran tanpa membiarkannya bocor. Kebenaran sejati harus ditempatkan di dalam batin. Makna yang penting terus-menerus saya ulangi untuk kalian. Saya berharap kalian semua dapat mengingat dharma yang penting ini di dalam batin dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bodhisattva dari Changsha yang telah kembali. Karena saat itu, antara bulan Juni hingga Juli 2017, terjadi banjir besar. Mereka membangkitkan tekad untuk membantu. Ketika itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berbagai rintangan yang sulit untuk dihadapi. Mereka dengan setulus hati membantu, bersumbangsih dengan cinta kasih. Mereka terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan dari setiap orang, dan kepercayaan dari pemerintah setempat. Perasaan dari para korban bencana, maka mereka harus dengan hati yang tulus. Mereka perlu meluangkan waktu untuk bersumbangsi dengan tindakan. Dalam proses sumbangsi, ketika setiap orang berbagi dengan orang lain, setiap kalimat yang diucapkan adalah dharma.
terlihat bahwa sehari-hari mereka adalah pendengar Dharma yang sesungguhnya. Orang yang mempraktikkan Dharma benar-benar mendengar Dharma, mengajarkan Dharma, dan mewariskan Dharma, dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Saat sharing atau berbagi, setiap orang tidak terlepas dari sutra ini. Naskah sutra sebelumnya sudah menjelaskan, Dharma ada di dalam tindakan mereka dan kehidupan mereka, kemudian disatukan. Mereka telah memahami secara menyeluruh tentang hal yang ada di dunia. Mereka memahami Dharma. Jadi mereka yang menekuni karir akan melepas karirnya, melepaskan karir ego sendiri, bersumbangsi selama 20-an hari, bersumbangsi berdasarkan kemampuan mereka. Mereka telah menyelesaikan penderitaan banyak orang, dan yang paling penting, membuat hati mereka tenang. Orang yang sudah terkena bencana dan mengalami penderitaan, kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bencana alam. Harus terlebih dahulu menenangkan hati mereka. Mereka sudah menenangkan hati berapa banyak orang. Ini adalah bersumbangsi pada saat yang tepat. Orang yang tidak bisa kembali lagi ke rumahnya, orang yang tidak bisa dipulihkan lagi, saat mereka benar-benar membutuhkan bantuan, memberi mereka ketenangan hati terlebih dahulu, kemudian baru memberikan perlindungan tubuh kepada mereka. Kita juga harus memikirkan kehidupan mereka kelak. Ini adalah memberikan ketenangan hati, perlindungan tubuh dan perlindungan kehidupan. Ini adalah bantuan jangka panjang. Inilah Dharma. Mereka telah menerima Dharma ini, mengatasi begitu banyak kesulitan. Bukan hanya harus melepas karir, bisnis keluarga juga harus dititipkan ke orang lain. Para profesional juga harus mengambil cuti kerja. Mereka fokus menjaga sekelompok orang yang membutuhkan kekuatan mereka, yang membutuhkan waktu mereka, yang membutuhkan kesungguhan hati mereka. Jadi mereka mengevaluasi tujuan utama mereka adalah cinta kasih universal. Jadi setiap kata yang mereka ucapkan, tiada yang bukan merupakan tindak nyata mereka. Dharma terkondisi yang bajik. Kembali kepada diri mereka, mereka telah memperoleh pencapaian akan Dharma tak terkondisi. Bahkan mengatakan, kita mesti melupakan hal yang telah berlalu. Namun, nanti masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi kita harus mulai membuat rencana untuk kemudian hari. Benar, mereka melupakan akan tidak berdiam pada wujud aku. Rencana baru yang dibuat adalah perbuatan baik, demi tempat berdiam yang aman bagi tubuh mereka. Di saat bersamaan juga perlu kehidupan yang damai selamanya. Ini adalah para bodhisattva. Bodhisattva mempraktikkan jalan sesuai prinsip kebenaran. Ini adalah secara perlahan-lahan dapat memasuki taraf kebijaksanaan Buddha. Juga adalah hendaknya membuktikan prinsip kebenaran tanpa kebocoran. Karena mereka meyakini Dharma, maka mereka bersedia menerimanya. Mereka meyakini dan menerima Dharma. Mereka bersungguh hati dan dengan perlahan menganalisis situasinya. Menganalisis situasinya di sini. Apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita itu? Inilah kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Hendaknya membuktikan prinsip kebenaran tanpa kebocoran. Mereka sedikit pun tidak mempunyai kerisauan, tiada ketidaktahuan, sepenuhnya memahami bahwa mereka bersumbangsi demi para makhluk, bukan kepada diri sendiri. Hanya dengan meyakini secara mendalam dan penuh ketekunan, dalam batin saja sudah sedemikian teguh hati mereka. Bekerja keras dengan giat untuk memajukan mazhab Ceci dan mewariskan ajaran Jingse. Mereka bersungguh hati melakukannya, menjunjung tinggi semangat dari konsep ajaran Jingse. Barulah secara perlahan-lahan dapat memasuki taraf kebijaksanaan Buddha. Menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, tekad guru sebagai tekad sendiri. Demikian setapak demi setapak terus hati mereka mendekat kepada saya sambil maju ke arah depan. Oleh karena itu, jika ingin mengukurnya dengan ukuran dari batin kita sendiri,
Sebaliknya, kita malah tidak akan mampu memasukinya. Maksudnya adalah, seandainya kita menggunakan hati kita, para makhluk awam, untuk perbandingan, membandingkan kondisinya adalah demikian rupa, bagaimana mungkin? Hanya menggunakan perbandingan, akar kapasitas diri sendiri tidak mampu melakukannya. Tidak boleh mengatakan Buddha tidak mampu melakukannya. Kita sendiri datang dengan mengikuti karma kita sendiri. Buddha datang, tubuh perubahannya dengan merespon pada dharma. Kita mengikuti sebab dan akibat. Datang untuk menerima balasan dari hukum karma. Sang Buddha menggunakan tubuhnya dalam kerumunan masyarakat. Dalam kerumunan masyarakat tidak ternodai. Menyatukan kebenaran sejati dan tubuh dharma. Oleh karena itu, kita dengan Sang Buddha tidak bisa dibandingkan kondisi yang dicapai Sang Buddha. Karena kita dengan yakin dengan apa yang dikatakan Sang Buddha, maka perlu yakin terhadap pencapaian yang dikatakannya. Semua murid yang dibimbing dan dituntunnya, kita seharusnya tanpa keraguan. Ini baru benar. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati menghayatinya. Oleh karena itu, tidak boleh hanya menggunakan perbandingan. Tidak boleh membandingkan makhluk awam dengan orang suci. Kita harus percaya orang suci. Kebenaran sejati Sang Buddha pastilah benar. Selanjutnya, bab 16, panjang usia Tata Gata. Kita sekarang sudah mau mulai. Dalam naskah sutra demikian dikatakan. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan pada para bodhisattva dan seluruh hadirin. Para pria berbudi, engkau sekalian hendaknya meyakini dan memahami kata-kata yang jujur dan sesungguhnya dari Tata Gata. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tata Gata. Mulai di pembukaan bab ini, Buddha mulai berkata kepada seluruh orang yang berada di tempat tersebut. Para pria berbudi, baik adalah bodhisattva senior maupun bodhisattva yang baru bertekad. Buddha secara umum menyebut pria berbudi, yang artinya sudah mulai membabarkan. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan pada para bodhisattva dan seluruh hadirin. Bagi para hadirin yang menyimpan keraguan saat itu, Buddha menunjukkan akan membukakan jejak yang dekat untuk menampakkan pokok yang jauh. Makanya lebih dulu mengingatkan agar memiliki keyakinan. Bagi para hadirin yang menyimpan keraguan saat itu, baik bodhisattva yang senior maupun bodhisattva junior yang baru bertekad, semuanya menyimpan keraguan di dalam hati. Buddha telah mengungkapkan, membukakan jejak yang dekat untuk menampakkan pokok yang jauh. Membuka jejak yang dekat ini. Jejak yang dekat ini adalah saat ia mencapai kebudaan. Di saat dia meninggalkan istana dan mencapai kebudaan, inilah yang disebut dengan jejak yang dekat. Dari saat ini, kalian sudah dapat melihatnya dan merasakannya. Buddha mulai menjelaskan untuk kalian, yakni adalah menampakkan pokok yang jauh, menampakkan masa lalu. Kesuksesan di saat ini terjadi karena ada benih yang jauh pada masa lalu. Saya mau memberitahu kalian, kalian harus tulus, harus percaya, harus mengetahui bahwa Buddha, Sang Tathagata, mengatakan kata-kata yang jujur dan sesungguhnya. Setiap kalimat yang diucapkan benar dan nyata. Kalian semua harus meyakini dengan sungguh-sungguh. Kebenaran adalah prinsip sejati. Prinsip kebenaran ini adalah kebenaran yang sejati. Kalian harus percaya. Percaya bahwa Tathagata adalah orang yang mengucapkan perkataan yang nyata, perkataan yang benar, dan tidak mengucapkan kebohongan. Para pria berbudi, engkau sekalian hendaknya meyakini dan memahami kata-kata yang jujur dan sesungguhnya dari Tathagata. Engkau hendaknya benar-benar meyakini ucapan sejujurnya dari Tathagata. Jangan melekat pada metode terampil dan meragukan Buddha. Semua orang harus memiliki keyakinan.
Jangan melekat pada metode terampil dan meragukan Buddha. Jangan melekat, meskipun telah 40 tahun menggunakan metode terampil, selama di jejak dekat ini, di masa lalu selalu menggunakan jejak. Metode terampil untuk mengajarkan hukum sebab akibat dan sebagainya. Terus mengajar sesuai dengan kapasitas kita. Oleh sebab itu, kita semua jangan melekat dalam pengajaran yang diberikan sesuai dengan kapasitas. Kebenaran sejati ditemukan dalam wujud tersebut. Kita tidak boleh hanya melekat pada penampilan, harus sungguh-sungguh menerapkan prinsip kebenaran. Engkau sekalian hendaknya meyakini dan memahami kata-kata yang jujur dan sesungguhnya dari tata gata. Harus percaya, jangan ada keraguan. Engkau sekalian hendaknya meyakini dan memahami kata-kata yang jujur dan sesungguhnya dari tata gata. Tidak meragukan pencapaian yang dekat, disebut meyakini. Memahami sepenuhnya akan pokok yang jauh disebut memahami. Tulus adalah kesetiaan yang tulus. Sesungguhnya adalah memeriksa kebenarannya. Tidak meragukan pencapaian yang dekat disebut meyakini. Jangan meragukan pencapaian dekat. Buddha datang ke dunia untuk membimbing. Wujud dari pengajaran selama 40 tahun tidak hanya melekat pada tempat tersebut. Jika kita tidak melekat, dengan sendirinya kita akan memiliki keyakinan. Jika kita melekat pada masing-masing ajaran ini, dengan sendirinya kita tidak dapat membuka pintu batin. Tidak mendapatkan harta karun dharma sesungguhnya. Oleh sebab itu, kita semua harus membuka satu persatu pintu batin. Jangan ada keraguan, harus memahami sepenuhnya akan pokok yang jauh. Hanya dengan membuka pintu barulah kita dapat melihat jauh ke depan. Kita tidak boleh hanya melihat yang dekat, harus membuka pintu untuk melihat yang jauh. Maka harus memahami sepenuhnya akan pokok yang jauh, disebut memahami. Hanya ketika kita melihat kebenaran, barulah kita benar-benar dapat memahaminya. Tulus adalah kesetiaan yang tulus. Artinya kita harus menjaga kesetiaan itu, karena kita telah mempercayainya dan berpegang teguh pada jalan tengah. Saya hanya meyakininya saja. Kita tidak boleh bias atau berat sebelah. Kita harus selalu berpegang teguh pada arah yang benar dan berpegang teguh di jalan tengah. Inilah yang disebut tulus. Sesungguhnya adalah memeriksa kebenarannya. Kita harus bersungguh hati meninjaunya dengan seksama. Apakah prinsip kebenaran ini sejati atau palsu? Jika prinsip kebenaran ini sejati, maka kita harus meyakininya. Oleh karena itu, kita harus memeriksakan kebenarannya. Pada masa lampau, demi semua makhluk membabarkan 3 kendaraan sebagai metode terampil. Ini adalah membabarkan sesuai dengan keinginan orang lain, bukannya menyampaikan yang sejujurnya. Sekarang membuka dan menampakkan sutra teratai adalah membabarkan sesuai dengan keinginan sendiri, tidak menipu para makhluk. Kata-katanya menunjuk pada kebenaran, makanya disebut kata-kata yang jujur dan sesungguhnya. Dikarenakan para bodhisattva telah menerima peringatan secara tulus, tidak berani lagi meragukannya, percaya pada apapun yang didengar. Mereka meyakini dan menerima ucapan tulus dari Buddha. Pada masa lampau, demi semua makhluk membabarkan 3 kendaraan sebagai metode terampil. Ini adalah membabarkan sesuai dengan keinginan orang lain, bukannya menyampaikan yang sejujurnya. Pada saat itu, Buddha memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas para makhluk. Sesungguhnya masih bukan merupakan ajaran yang sebenarnya, namun hanyalah metode terampil untuk dapat membimbing mereka masuk ke dalam pintu kebenaran ini. Ini adalah membabarkan sesuai dengan keinginan orang lain. Beliau memberikan pengajaran sesuai dengan kata-kata yang mereka pahami, membimbing sesuai dengan kapasitas yang dapat diterima oleh mereka. Apa yang sebenarnya ingin diajarkan oleh Sang Buddha adalah setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat hakiki tata gata.
Sifat hakiki setiap orang adalah murni, dan hal ini sangatlah sederhana. Namun, hal tersebut merupakan kebenaran sejati. Tetapi, bagaimana semua orang dapat menerima hal ini? Oleh karena itu, beliau membimbing sesuai dengan hukum di dunia dan menyesuaikannya dengan kapasitas para makhluk, memberikan pengajaran sesuai dengan waktu dan kemampuan atau kapasitas, sehingga beliau belum dapat menyampaikan yang sebenarnya. Jujur bukan berarti Buddha tidak jujur, tetapi karena inti dari kebenaran sejati tidak dapat dijelaskan hanya dalam satu kalimat, tidak mungkin. Sehingga beliau harus melakukannya secara perlahan dan tidak langsung. Oleh karena itu, sekarang membuka dan menampakkan sutra teratai adalah membabarkan sesuai dengan keinginan sendiri, tidak menipu para makhluk. Kata-katanya menunjuk pada kebenaran. Ini menunjuk pada kebenarannya. Sekarang, Sang Buddha telah memulai sutra teratai. Sang Buddha membuka dan mengungkapkan jalan ini, jalan dari sutra teratai. Membabarkan sesuai dengan keinginan sendiri. Buddha ingin mengungkapkan niat awalnya, mengungkapkan harapan mendasar Buddha yang sesungguhnya. Saat kita mulai, kita juga menyebutkan bahwa Buddha ingin mengungkapkan harapan mendasarnya. Kita, para makhluk hidup, memahami hati Buddha dan memahami harapan mendasar Buddha. Dengan demikian, kita dapat menerima Dharma. Jadi, tiap kata dalam sutra teratai merupakan Dharma yang diucapkan oleh Sang Buddha dari hatinya, membabarkan sesuai dengan keinginan sendiri. Inilah kata-kata yang ingin diucapkan oleh Buddha, bukan berdasarkan kapasitas para makhluk. Kata-kata ini diucapkan dari dalam hatinya, tidak menipu para makhluk. Sang Buddha tidak mengucapkan kata-kata palsu. Ini tidak seperti membujuk anak kecil. Ini adalah Dharma yang sejati. Jadi, kata-katanya menunjuk pada kebenaran. Menunjuk adalah arah. Tiap kata mengarah menuju kebenaran. Arahnya menuju kebenaran. Sumbernya adalah berasal dari hati Buddha dan arahnya benar. Makanya disebut kata-kata yang jujur dan sesungguhnya. Prinsip kebenaran ini sangat tulus dan benar, sehingga dikarenakan para bodhisattva telah menerima peringatan secara tulus, tidak berani lagi meragukannya, percaya pada apapun yang didengar, sehingga mereka meyakini dan menerima ucapan tulus dari Buddha. Ketulusan itu dikeluarkan untuk diyakini, sehingga kita harus jelas memahaminya. Memahami Buddha datang ke dunia. Di dunia ini, beliau satu persatu langkah maju ke depan. Dia datang dan pergi. Yakin Buddha datang dan pergi sebanyak jumlah yang tidak terhitung, sehingga tata gata semenjak kalpa tak terhingga dulu telah menampakkan raga yang tak terhingga. Juga adalah memasuki tanah yang tak terhingga. Dia telah pergi ke tempat manapun, membabarkan Dharma yang tak terhingga. Bersamaan membimbing para makhluk yang tak terhingga, membimbing sangat banyak orang, sehingga semuanya adalah metode terampil. Tata gata semenjak kalpa tak terhingga dulu, telah menampakkan raga yang tak terhingga, memasuki tanah yang tak terhingga, membabarkan Dharma yang tak terhingga, dan membimbing para makhluk yang tak terhingga. Semuanya adalah metode terampil. Sangat banyak yang telah melihat Buddha. Buddha memberikan pengajaran. Tidak peduli wujud raga yang bagaimana, dia memberi pengajaran metode terampil dengan tubuh perubahannya. Perlahan-lahan menuntun jalinan jodoh ini dituntun sampai sekarang. Prinsip kebenaran masih saja belum terlihat oleh mereka. Prinsip kebenaran sekarang adalah mengajarkan jalan bodhisattva. Sutra teratai adalah mengajarkan jalan bodhisattva. Sehingga mengajarkan jalan bodhisattva, kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Berbagai pemahaman bersama, konsensus bersama, dan tindakan bersama. Pada masa lalu hanya menuntunmu datang untuk mengenal saja.
Sekarang menuntunmu bersama-sama menapaki. Sama-sama bekerja keras, sama-sama membuka jalan, membentangkan satu jalan pelatihan yang rata dan lebar. Inilah sutra teratai yang mengajarkan jalan Bodhisattva, sehingga kita setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.